Di sini kelompok kami telah mengobservasi sebuah perusahaan HNR Corp yang berada di Jalan Puspahyang, Kampung Garawani, RT 16 RW 5, Kecamatan Puspahyang, yang dimana perusahaan ini bergerak di bidang elektronik seperti kabel, lampu, handphone, dan lain sebagainya. Pemilik perusahaan HNR Corp ini bernama Bapak Hendy dan Ibu Risma. Mereka mendirikan perusahaan ini sejak tahun 2007 sampai sekarang. Dan untuk penjelasan terkait transaksi dan laporan keuangan akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan. Ya, jadi setelah dilakukannya observasi selama 2 hari, saya dan rekan-rekan saya, Siti Fatimah dan juga Anggun Alia Putri, bisa mendapatkan beberapa rekapan laporan keuangan yang telah kita peroleh saat magang tersebut, yang mana itu jumlah terakhir kali saldo ada di toko HNR Corp. Baik. Nah, di sini ada beberapa akun, yaitu ada akun cash atau akun kas sebesar 10 juta di debit, dan juga ada akun perlengkapan sebesar 7 juta di debit, dan juga ada barang dagang atau merchandise inventory 600 juta di debit, dan ada tanah senilai 400 juta di debit, building atau bangunan senilai 800 juta di debit, mobile atau kendaraan yang dipakai untuk mobilisasi kantor atau toko senilai 300 juta di debit, dan juga ada peralatan atau equipment senilai 30 juta di debit, dengan modal senilai 2.147 juta di kredit. Nah, kita masuk ke jurnal umum yang sudah kita rata-ratakan diambil dari jumlah pendapatan dan juga pembelian yang telah kita peroleh dari hasil wawancara dan juga kita peroleh dari hasil magang kita. Pada tanggal ke-1 itu ada kas masuk senilai Rp3.321.500 pada bulan Oktober ya. Nah, dan untuk penjualan ini kasnya masuk dari penjualan. Penjualan ada di kredit senilai Rp3.221.500. Sama ya, jadi balance. Nah, untuk transaksi yang kedua kita juga sama, ada kas masuk dari penjualan atau sales senilai sama ya nilainya dengan yang transaksi yang pertama. Nah, untuk transaksi yang ketiga itu ada kas masuk senilai Rp4.428.500 dari penjualan yang ada di kredit senilai Rp4.428.500. Nah, untuk ke bawahnya kita juga sama terus mengulang nominal itu untuk mengambil rata-rata. Dikarenakan setelah kita melakukan magang di toko tersebut, pada hari pertama magang kita mendapatkan total belanja itu total penjualan itu Rp3.321.500, dan pada hari kedua magang kita juga memperoleh penjualan senilai Rp4.428.500. Dan yang untuk tanggal transaksi yang ke-6 yaitu diperoleh kas senilai 6 juta dari penjualan ya. Penjualannya ada di kredit juga senilai 6 juta. Nah, untuk yang ke transaksi-transaksi yang selanjutnya juga itu sama dengan yang kita peroleh dari magang selama 2 hari. Jadi dirata-ratakan, dan yang misalnya teman-teman di rumah gitu masih bertanya-tanya 6 juta dari mana? 6 juta itu diperoleh dari pendapatan hari Jumat, yang mana setelah diteliti dari laporan keuangan dari si toko HNR-nya, hari Jumat itu merupakan hari di mana toko itu paling laris dan juga rata-rata terus menerima pendapatan atau dari hasil penjualan senilai 6 juta. Dan untuk ke bawahnya itu sama. Nah, pada tanggal 14 ada penerimaan kas dari penjualan senilai Rp3.321.500 dan pembelian merchandise inventory senilai 5 juta, yang mana menambah barang dagang dan juga mengurangi kas senilai sama, yaitu 5 juta.
Nah, untuk ke bawahnya itu sama siklusnya, kita ambil rata-ratanya. Dan yang berbeda itu pada tanggal 22 Oktober ya, di mana ada penerimaan kas senilai 4.428.500 dan juga ada pengambilan prive atau pengambilan pribadi uang uang senilai 2.600.000. Yang mana itu juga akan pastinya mengurangi kas yang kita miliki. Dan kas berkurang disimpan di kredit. Nah, untuk ke bawahnya itu masih sama. Dan yang berbeda itu pada tanggal 28 Oktober, yaitu di mana kita ada penerimaan kas senilai 4.428.500 dari penjualan yang senilai sama, dan juga ada merchandise, kita membeli merchandise inventory atau membeli barang dagang senilai 3 juta, yang mana mengurangi akun kas di kredit senilai 3 juta. Nah, untuk ke bawahnya itu sama, dan juga yang tanggal 31 Oktober ini ya, di akhir bulan itu membayar beberapa beban, itu diantaranya ada beban listrik, beban gaji, beban iklan, dan juga ada pendapatan senilai 6 juta. Beban listriknya itu senilai 830.000 di debit, dan beban gaji itu senilai 1.500.000 di debit, advertising expense atau beban iklan itu 30.000, dan juga penerimaan kas senilai 6 juta dari penjualan barang dagang senilai yang sama. Oke, jadi setelah ditotalkan dari jurnal umum ini kita mendapatkan total 141.067.500. Masuk ke buku besar atau general ledger. Di general ledger kita memasukkan beberapa data akun-akun yang telah kita buat dan telah ada transaksinya di jurnal umum dan maupun neraca saldo awal. Nah, di yang pertama itu ada akun yang bernama kas atau cash dengan nomor akun 1101, yang mana di sini diperoleh pada tanggal 31 di buku besar ini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom date atau tanggal, kolom description atau penjelasan atau bisa kita sebut juga dengan keterangan, dan ada post ref, ada debit, kredit, dan juga ada saldo atau balance di debit kredit. Nah, untuk saldo akhir kita cuma di buku besar ini kita cuma merekap dari jurnal umumnya. Jadi kita peroleh saldo akhirnya itu senilai 125.147.500. Nah, untuk akun yang kedua ada office supplies atau perlengkapan, yang mana nomor akunnya 1102. Dan sama seperti tadi akun cash, kita juga sama hanya merekap dari jurnal umum dan neraca saldo awal, yang mana di akun office supplies ini kita mendapatkan nilai akhir sejumlah 6.650.000 di debit. Kita lanjut ke nomor akun yang ketiga, yaitu yang bernama merchandise inventory dengan nomor akun 1103, yang mana seperti yang tadi juga yang sebelum-sebelumnya kita hanya merekap dari jurnal umum dan neraca saldo dengan nilai akhir yaitu 608 juta di debit. Kita lanjut ke equipment atau perlengkapan, yang mana nomor akunnya 1201. Dan kita peroleh dari trial balance awal itu senilai 30 juta di debit. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada land atau tanah, yang mana kita peroleh nilai akhirnya itu senilai 400 juta di debit. Yang selanjutnya ada akun building dengan nomor akun 1203, yang mana lupa, yang dari equipment itu sudah terkategorikan menjadi harta tetap ya. Jadi kita kembali lagi, ada nomor akun 1203 yang bernama building dengan hasil akhir 800 juta di debit. Dan yang selanjutnya ada mobile atau kendaraan dengan nomor akun 1204 dengan jumlah akhir 300 juta di debit. Dan kita masuk ke akun modal, yang mana equity dengan nomor akun 3101
dengan jumlah 2.147 juta di kredit. Dan ada selanjutnya ada akun Prive yang mana nomor akunnya itu 3102 dan hasil akhirnya 2.600.000 di debit. Yang selanjutnya ada akun Sales yang nomor akunnya itu 4101 yang mana ini diperoleh dari jurnal umum dan hasil akhirnya 128.107.500. Yang selanjutnya ada electricity expenses atau beban listrik ya dengan nomor akun 5101 dan hasil akhir 830.000 di debit. Untuk yang selanjutnya ada salaries expense yaitu beban gaji dengan nomor akun 5102 dengan hasil akhir 1.500.000. Dan yang selanjutnya dan yang terakhir di trial balance maksudnya di general ledger ada advertising expense yang nilai akhirnya 30.000. Nah, setelah membuat general ledger, kita masuk ke neraca saldo atau trial balance after general ledger. Oke. Di sini seperti yang tadi ya formatnya sama seperti neraca saldo awal, tapi yang beda di sini ditambahkan dari transaksi pada bulan Oktober yang mana sekarang cashnya itu menjadi 125.147.500 di debit, office supply senilai 7 juta di debit, merchandise inventory senilai 608 juta, equipment senilai 30 juta di debit, land atau tanah senilai 400 juta di debit, building atau bangunan senilai 800 juta di debit, mobile atau kendaraan senilai 300 juta di debit, equity atau modal senilai 2.147 juta di kredit, Prive senilai 2.600.000 di debit, Sales senilai 128.107.500 di kredit, electricity expenses atau beban listrik senilai 830.000 di debit, salaries expenses atau beban gaji senilai 1.500.000 di debit, dan yang terakhir advertising expenses senilai 30.000 di debit. Dengan hasil akhir atau jumlah atau amount yaitu senilai 2.275.107.500 dan balance. Oke, yang selanjutnya itu ada adjustment entries yang mana di sini kita melakukan beberapa penyusutan kepada harta-harta atau aset-aset yang dimiliki seperti halnya harta tetap dan harta lancang. Harta tetap disusunkan 5% dan harta lancang seperti supplies itu 10%. Oke, jadi setelah dijumlahkan dan juga disusutkan, kita memperoleh ada supplies expense di debit senilai 350.000 dan juga di kredit ada supplies dan karena itu kan beban perlengkapan kita membawa dari perlengkapan, jadi suppliesnya itu berkurang dan kita taruh di kredit. Jadi 350.000 dan ada equipment depreciation expenses atau beban penyusutan peralatan yang mana di debit 1.500.000 dan kreditnya adalah akumulasi depreciation equipment senilai 1.500.000 di kredit. Ada building depreciation expenses atau beban penyusutan bangunan senilai 40 juta dan akumulasi depreciation building dengan senilai 40 juta di kredit. Dan ada mobile depreciation expense di debit senilai 15 juta dan selanjutnya ada akumulasi depreciation mobile senilai 15 juta di kredit. Dan untuk yang selanjutnya itu ada income summary atau yang bisa kita juga sebut dengan ikhtisar laba rugi, di mana ini ada di sisi debit
dengan nilai 608 juta dan ada merchandise inventory senilai 608 juta di kredit. Dan yang selanjutnya ada merchandise inventory di debit senilai 608 juta dan ada income summary di kredit senilai 608 juta. Dengan total dari jurnal penyusutan dengan total dari adjustment entries ini ada 1.272.850.000. Dan kita sekarang lanjut dan masuk ke general ledger-nya lagi ya. General ledger untuk adjustment entries yang mana masih sama seperti yang tadi. Yang berubah itu ada yang terubah itu ada office supplies yang mana dia terkurangi di kredit senilai 350.000 dengan hasil akhir akun office supplies itu senilai 6.650.000. Dan untuk yang selanjutnya itu ada yang terubah ya, ada merchandise inventory yang terubah. Awalnya ada 608 juta di kredit sehingga ininya menjadi 0, dan yang selanjutnya ada juga bertambah lagi di sisi debit senilai 608 juta dan hasil akhir dari merchandise inventory-nya itu 608 juta. Dan untuk yang selanjutnya itu ada ditambahkan dengan akun akumulasi depreciation equipment yang mana hasil akhirnya 1.500.000 di kredit. Dan ada akumulasi depreciation building senilai 40 juta di kredit dan akumulasi depreciation mobile senilai 15 juta di kredit. Dan untuk yang lainnya ada juga kita menambah income summary tapi income summary-nya jadi endol. Ya, dan setelah dilihat ada akun income summary senilai jadi hasilnya 0 ya, dengan nomor akun 3103. Karena mengapa 0? Karena awalnya ada di sisi debit senilai 608 juta dan yang kedua itu ada di sisi kredit senilai 608 juta. Jadi 0 ya. Untuk yang selanjutnya ada supplies expense ya, yaitu senilai 350.000 di debit itu dengan nomor akun 5104. Dan yang selanjutnya ada equipment depreciation expense senilai 1.500.000 di debit, building depreciation expense senilai 40 juta di debit, dan juga yang terakhir ada akun mobile depreciation expense dengan hasil akhir 15 juta di debit. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, oke. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian didapatkan ada akun kas senilai 125.147.500 di debit, ada office supply senilai 6.650.000. Ada merchandise inventory senilai 608 juta di debit, equipment senilai 30 juta di debit, land atau tanah senilai 400 juta di debit, building senilai 800 juta di debit, mobile senilai 300 juta di debit, accumulation depreciation equipment senilai 1.500.000 di kredit, accumulation depreciation building senilai 40 juta di kredit, accumulation depreciation mobile senilai 15 juta di kredit, equity atau modal senilai 2.147 juta di kredit, price senilai 2.600.000 di debit, income summary senilai 0, sales senilai 128.107.500 di kredit, electricity expenses 830.000 di debit, salaries expense senilai 1.500.000 di debit, advertising expenses senilai 30.000 di debit, supplies expense senilai 350.000 di debit, equipment depreciation expenses senilai 1.500.000 di debit, building depreciation expense senilai 40 juta, mobile depreciation expense 15 juta di debit, senilai dengan total jumlah neraca saldo setelah penyesuaian itu ada 2.331.607.500. Dan yang terakhir kita masuk ke worksheet atau lembar kerja, atau bisa kita juga sebut dengan neraca lajur ya.
Nah, di sini di neraca lajur itu ada beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom account nomor atau account number atau nomor akun. Yang selanjutnya ada account name atau nama akun. Yang selanjutnya ada trial balance atau neraca saldo, adjustment entries atau juga penyesuaian, trial balance after AJP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Dan untuk selanjutnya ada income statement atau laporan laba rugi dan balance sheet atau neraca. Kita bahas satu-satu ya. Jadi di sini itu ada kas senilai yang nomor pertama itu 1101 dengan kas senilai 125.147.500. Dan di kolom adjustment entries itu tidak ada dan tidak berubah sampai dengan balance sheet ya, tidak berubah. Dan untuk office supplies dengan akun 1102 itu ada 7 juta di debit dan masuk ke kolom adjustment entries 350.000 disusutkan ya, jadi di kredit dan diperoleh trial balance after penyesuaian itu 6.650.000. Oh ya, saya lupa memberitahukan kepada teman-teman semua bahwasannya ketika kita ingin mengerjakan lajur itu atau worksheet, kita cukup melihat dari pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Misalnya ada di nomor akun atau account name itu kita hanya cukup menambahkan akun-akun yang telah kita peroleh dari hasil pekerjaan-pekerjaan kita yang sebelumnya dengan akun dengan keseluruhan ya, bukan hanya sebagian gitu. Kita langsung rekap itu semua. Dan di trial balance kita cukup masukkan trial balance atau neraca saldo sebelum penyesuaian saja. Jadi neraca saldo yang awal di bulan Oktober, bukan di akhir periode September. Dan ya seperti yang tadi, tinggal kita input di sini dan juga ada kolom adjustment entries. Itu cukup menginput yang dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat yang tadi yang telah saya jelaskan. Dan yang di kolom trial balance after AJP itu kita juga cukup menginput apa yang telah kita kerjakan tadi, yang telah saya jelaskan barusan saja sebelum kita masuk ke worksheet yang ini. Itu sama. Yang di sini kan ada nilai 2.331.607.500. Di sini juga sama, ada 2.331.607.500. Ya. Ketika kita melihat kolom trial balance after AJP itu sama juga kan, ada senilai 2.331.607.500. Jadi balance ya, pasti yang dari trial balance awal, adjustment entries atau jurnal penyesuaian, dan trial balance after penyesuaian itu pasti sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Dan yang berbeda di worksheet atau lembar kerja atau bisa kita sebut juga dengan neraca lajur, ini ada di pengerjaan income statement dan juga balance sheet, atau bisa disebut juga dengan income statement itu laporan laba rugi, kolom laba rugi, dan juga di balance sheet itu adalah neraca. Nah, di income statement kita hanya cukup melihat kolom trial balance after AJP dengan syarat kita juga melihat nomor akun 4 dan 5. Kita cukup memindahkan itu, dan hasil akhirnya memang tidak akan balance. Tapi jangan kaget, karena yang dibalancekan itu bukan hasil akhir tetapi hasil dari selisihnya ya teman-teman. Untuk di kolom balance sheet, karena tadi akun nomor 4 dan 5 sudah dipindahkan ke kolom income statement, maka kita cukup memindahkan akun yang belum direkap, yaitu akun 1, 2, 3 ke kolom balance sheet. Yang mana ini juga sama tidak balance.
dengan hasil akhir 2.272.397.500 di debit dan di debit senilai dan di kredit senilai 2.203.500.000. Nah, kita untuk mencari selisih kita cukup mengurangi angka yang besar atau mengurangi nominal yang besar dikurangi dengan nominal yang kecil, lalu selisihnya ditambahkan ke nominal yang kecil, jadinya pasti balance. Nah, untuk mencari kebenaran kita hanya cukup menyamakan selisihnya. Di sini ada selisih 68.897.500. Di income statement ini di debit dan di balance sheet ini ada di kolom kredit ya. Dan ini artinya apa kawan-kawan? Ini artinya perusahaan HNR Corp itu menerima laba dan labanya itu senilai 68.897.500. Beda lagi jika nilai selisihnya itu di income statement ada di kredit dan di balance sheet itu ada di debit, maka perusahaan yang kita observasi itu dipastikan mengalami kerugian. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya, Deti Suci Astuti, kelompok yang mengobservasi perusahaan HNR Corp. Mohon maaf mungkin atas segala kelemahan dan juga kekurangan dalam penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, dari mulai neraca saldo awal sampai worksheet, dari mulai jurnal umum sampai worksheet. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, dan dilanjutkan dengan penjelasan laporan keuangan oleh rekan saya yang satu ini. Bye-bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profit finansial atau laporan keuangan dari toko HNR Corp pada periode 2023. Di sini ada sales sebesar 100.028.107.500. Total sales sebesar 100.028.107.500. Expense atau pengeluaran yaitu electric expense sebesar 830.000, salarious expense 1.500.000, advertising expense 30.000, supplies expense sebesar 350.000, equipment depreciation expense sebesar 1.500.000, building depreciation expense sebesar 400 juta, building depreciation expense sebesar 40 juta, mobile depreciation expense sebesar 15 juta. Total expense sebesar 59.210.000. Profit sebesar 68.897.500. Dan di sini juga ada statement of change equipment per periode 2023. Equity 1/1 sebesar 200.147 juta. Loss and profit sebesar 68.897.500. Price sebesar 2.600.000. Equity 31/11 sebesar 2.213.297.500. Total of equity sebesar 2.213.297.500. Di sini ada balance, yaitu akunnya aset, current aset. K sebesar 100.025.147.500. Office supplies sebesar 6.650.000. Merchandise inventory sebesar 660
juta. Equity tidak ada. Total current aset sebesar 700 juta 39.797.500. Fixed asset equipment sebesar 30 juta. Fixed asset depreciation equipment sebesar 30 juta. Asset depreciation sebesar 1.500.000. Land sebesar 400 juta. Building sebesar 800 juta. Asset depreciation building sebesar 40 juta. Mobile sebesar 300 juta. Asset depreciation mobile sebesar 15 juta. Total fixed asset sebesar 1.473.500.000 rupiah. Total aset sebesar 200.213.297.500. Pasipa liability, current liability, akun payable sebesar Rp 0 rupiah, salarial sebesar 0 rupiah, total current liability sebesar 0 rupiah. Long term liability, Loan sebesar 0 rupiah, total long term liability sebesar 0 rupiah, total liability sebesar 0 rupiah. Owner equity, equity 31/10 sebesar 200.213.297.500. Total pasipa sebesar 200.213.297.500.